Mau tanya, kalau anak perempuan broken home itu apa? Apa ya? Apa kita kalau sebut dari sini? Broken home. Dia orang tuanya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita berjumpa dalam program episode Tabib Tanya Habib. Masya Allah. Habib, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Anda ingin buka masker juga? Sazar. Alhamdulillah. Jadi, Anda mau jelasin dulu nih, Tabib itu seperti apa? Apa itu? Tabib itu apa? Anda jelasin dulu. Jadi, yang belum tahu Tabib, mungkin kalau followers lama Habib dulu tuh tahu Tabib itu apa. Tabib itu Tanya Habib. Jadi, program ini dulu pencetusnya Mr. Marco. Dulu Mr. Marco punya ide dulu orang-orang yang suka komen di komentar YouTube-nya Habib ini suka nggak dijawab-jawabin. Nah, terus ketika Habib mau jawab bingung caranya gimana, makanya beliau cetuskan ide ini, konten ini jadi Tabib Tanya Habib. Masya Allah. Cakep ya, Tabib. Jangan kan Tobib. Ya, Tobib itu dokter. Berarti hampir mirip-mirip lah. Mereka bertanya untuk mencari kesembuhan. Mereka bertanya untuk mencari ilmu. Masya Allah. Tapi Tabib ini programnya bukan cuma nanya Habib aja. Oh gitu. Jadi Tabib ini temanya aja, tanya Habib judulnya aja. Tapi kita bisa bertanya ke ulama. Makanya nanti narasumber yang kita hadirkan insya Allah dari kalangan habaib, dari kiai, ulama, insya Allah. Dari ustadz-ustadz yang biasa hadir mungkin di Nurul Mustafa atau yang sering-sering dakwah di ibu kota, nanti insya Allah kita hadirkan di sini. Luar biasa, mantap. Tapi Masya Allah. Gimana? Ada yang bertanya bersama atau kepada Habib? Kita udah siapkan beberapa pertanyaan dari netizen yang kemarin kita buka kesempatan buat bertanya. Kita udah pilih beberapa pertanyaan. Nanti insya Allah kita sampaikan ke Habib, kita tanya ke Habib. Nanti kita pengen tahu jawaban dari Habib seperti apa. Oke. Pokoknya kalau bisa Habib jawab. Insya Allah. Habib juga buka masker ya, Mas. Siap. Bismillah. Benar. Ana buka pertanyaan yang pertama ya, Habib. Ya. Nah, sebentar. Kok ada nanya udah? Udah ada yang nanya. Ini dari @kinita nm_. Nah, siapa ini? Nurul Mustafa tuh. Nurul Mustafa selamanya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Habib. Dimaafkan. Ente minta maaf, Anda dimaafkan. Ingin bertanya, hukum memakai wangi-wangian buat wanita itu seperti apa dalam anjuran Islam? Kita kan harus bersih, nggak boleh kotor, bau. Jadi gimana Bib untuk mengikuti anjuran Islam itu? Betul. Dalam Islam itu kebersihan sangat dianjurkan biar menjadi sehat, ya. Jadi kita harus bersih-bersih. Lihat kalau kita mau sholat, kita wudu, dibersihin tuh. Dibersihin muka kita, dibersihin hidung kita, dibersihin kuping kita, tangan kita, kaki kita dibersihin. Betul. Wangi-wangian, sunnah wangi-wangian. Untuk wanita bahkan wajib wangi-wangian untuk suaminya. Untuk suaminya, biar suaminya itu betul-betul dilayani dengan baik, betul-betul merasa nyaman bersama istrinya. Jangan kebalik ya. Boleh kebalik. Banyak yang kebalik ya. Kebalik. Yang kalau keluar itu wangi, tapi kalau di kamar sama suaminya mau ketek. Oh jangan, itu nggak boleh. Jadi juga jangan berlebihan. Memang boleh wajib untuk suaminya, tetapi tidak boleh berlebihan ketika dikeluar. Ketika keluar tidak boleh berlebihan. Apalagi nanti bisa menjadikan fitnah sehingga membuat syahwat orang-orang di luar sana, khususnya para ikhwan yang melihat dia mencium wangi-wangian sehingga syaitan menjadikan syahwat bagi laki-laki itu. Hati-hati, makanya hati-hati, wanita juga harus pintar, pandai untuk memakai minyak wangi yang bisa membuat suaminya bahagia, suaminya gembira. Ingat tuh, wajibnya buat suami. Ente udah punya istri belum? Coming soon. Ya benar. Ini PPKM, yaudah masih PPKM. Pokoknya siapa cerita orang jomblo yang
tunangan tapi? Tunangan udah. Sudah, tinggal nikah. Ya, Niatin pokoknya nanti live di YouTube Abi Abdul Iya, oke. Siap. Ini gitu. Boleh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu suka sekali dengan orang-orang yang bersih. Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bersih. Ya, khususnya juga laki-laki. Perempuan juga boleh pakai minyak wangi, tapi jangan berlebihan. Jangan mau sholat punya wangi-wangian mau dilihat sama yang lain. Kalau yang masih jomblo jangan. Ya, intinya jangan takut dah yang namanya rezeki, jodoh itu pasti Allah Ta'ala sudah atur. Benar. Itu sering kejadian tuh anak temuin anak pribadi. Ya. Dulu masih taklim tuh datang cukup cuma sekedar duduk pulang gitu. Anak sering kalau ketemu perempuan hari itu lewat wangi. Oh kita yang Habib bilang tadi kita muncul syahwat. Akhirnya kita godain itu yang bahaya. Itu banyak kejadian Itu yang bahaya. Jangan sampai ya. Dari sini saya nasihati wahai para wanita, jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai umpan iblis untuk menjadikan para ikhwan sehingga terjebak dalam syahwat. Para ikhwan juga nasihat ya, hindari kubu absorokum, ya tutup mata-mata kalian, atau hindari perempuan-perempuan yang memang sengaja untuk memikat laki-laki dengan wangi-wangian. Gitu. Oke. Masya Allah, wangi-wangi itu luar biasa ya. Ketika dijalankan dengan niat yang baik menjadi ibadah, pahala ya. Ketika niatnya beda itu menjadi mudarat ya. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Luar biasa, banyak ya. Sudah kita siapkan untuk Habib spesial. Episode pertama. Nanti episode selanjutnya. Jadi episode pertama kenapa jadi ada wangi-wangian ini? Wangi-wangian kan wangi ya? Wangi. Biar ini episode menjadi terus wangi. Amin, Masya Allah. Biar wangi. Tapi biar wangi terus. Terus selanjutnya pertanyaan kedua. Iya, bismillah. Dari MTMNH 54. Gimana? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya sebagai anak ingin mengingatkan kepada ibu saya supaya memakai hijab, tetapi saya malah dimarahi, dikira saya ngatur-ngatur orang tua. Insya Allah niat saya baik, cuma ingin menyampaikan agar ibu saya memakai hijab. Apakah saya salah, Habib? Betul, yang namanya dakwah itu kewajiban semuanya, bukan kewajiban ulama saja, bukan kewajiban ustadz saja, dan semua individu, semua. Ya, ente sudah dengar dari ustadz, dari Habib, ilmu ente terapkan diri ente terapkan kepada keluarga ente. Ku anfusakum wa ahlikum. Tapi ingat, yang namanya dakwah juga punya metode, punya cara. Jangan mentang-mentang ibu kita nggak pakai hijab, kemudian kita tahu kita ini memberitahu, sehingga kita memberitahu seenaknya saja, ya, sehingga ibu kita tersinggung. Nah, ketersinggungan itu yang bahaya. Tapi dengan cara pelan-pelan. Kira-kira kalau kita kasih tahu di depan umum, orang tua kita marah apa tidak nih? Oh, bisa marah? Jangan. Kira-kira kalau kita kasih tahu pelan-pelan, ketemu marah nggak nih? Dia tahu sendiri, oh pasti marah nih. Kalau marah jangan. Lebih baik ntar dulu, cerita dulu cara metodenya, makanya tanya kepada guru gimana caranya. Ada caranya. Ketika ngobrol lagi santai, lagi enak berdua, lagi bisa bercanda berdua, baru kita masukin. Nah, mungkin orang tua juga tidak langsung terima, tapi paling kagak dipikirkan oleh orang tua juga. Sambil dibantu dengan doa anak setiap malam doa, ya Allah, orang tua saya masih tidak pakai hijab, mudah-mudahan semoga orang tua saya bisa berhijab. Terus berdoa sehingga benar-benar soft, benar-benar bagus cara penyampaiannya. Dulu ada cerita, dulu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu melihat ketika di sampingnya orang wudhu, orang dewasa, orang wudhu tapi asal-asalan, salah. Nah, cara menegurnya gimana nih Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Maka Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berkata seperti ini, gini aja. Sayyidina Hasan berkata, nanti saya wudhu yang benar dengan cara rapi, kamu wudhu seperti dia.
Nanti kita minta tanggapan dia, kira-kira siapa yang benar, saya apa engkau. Nah setelah itu Sayyidina Hasan berwudu dengan cara yang baik, Sayyidina Husain berwudu seperti orang dewasa tadi yang salah. Maka setelah itu sebelumnya bertanya, wahai bapak, tolong nilai wudhu saya, kira-kira wudhu saya yang benar apa wudhu saudara saya yang benar. Ketika dinilai, ternyata si bapak itu tersentuh. Wudhu Sayyidina Hasan itu bagus, wudhu Sayyidina Husain ini tidak bagus, sama seperti dia. Maka dia bilang wudhu Sayyidina Hasan lah yang bagus, ini tidak. Maka setelah tidak ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka si orang tua tadi wudhu seperti Sayyidina Hasan. Itu cara metode dakwah yang baik. Begitu, tidak melukai hati si orang dewasa, juga insya Allah juga tersampaikan dakwahnya. Gitu. Berarti cara penyampaiannya. Jangan begini, Beb. Habib bilang di majelis hijab itu wajib. Kalau keluar rumah nggak pakai hijab itu dosa. Nah si anak ini langsung menyampaikan langsung, ibu nggak boleh lah. Gampang bisa. Apalagi emaknya punya utang banyak. Gampang. Bisa, itu yang muncul dari orang tua itu seperti itu. Jadi orang tua, lu tahu apa anak kecil gitu. Sebenarnya kalau kita penyampaiannya dengan lembut, dengan kasih sayang, waktunya, momen waktu yang gitu yang jadi menyentuh di hati ya orang tua. Jadi anak gua ngaji di majlis dapet nih ilmunya. Betul. Cakep. Bagus sekali itu. Luar biasa. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya deh, Beb. Apalagi? Lagi dari @Nadia_Rina_. Oke, kenapa Nadia? Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau anak perempuan broken home itu apa? Apa ya? Apa kita kalau sebut dari sini? Broken home. Dia orang tuanya bisa. Oh, iya. Bisa. Si anak ini dia itu nggak pernah dinafkahin oleh ayahnya, nggak tahu rumahnya di mana, ayahnya di mana, sampai sekarang pun tidak diketahui keberadaan ayahnya di mana. Ketika si perempuan ini mau nikah, apakah bisa diwalikan oleh wali hakim? Oh, dilihat dulu. Tetap yang namanya wali itu orang tua. Dicari dulu orang tuanya, usahakan cari, tanya sana sini, kalau memang sudah mentok tidak ketemu orang tuanya di mana, coba lihat walinya apakah punya adik, punya paman dan lain sebagainya. Wali adik dari bapaknya. Kamu ada dari bapaknya ataupun adik dianya perempuan, ataupun kakak dianya itu lebih dekat. Kakak atau adik laki-laki itu lebih dekat. Kalau ada udah, kalau tuh semuanya tertutup, tidak ketemu walinya sama sekali, maka diperbolehkan wali hati. Diperbolehkan ya. Tapi dicurahkan dulu, tidak bisa sembarangan langsung wali hati saja. Pastinya wali hati pun akan tanya nantinya, penghulu itu akan tanya. Penghulu ya? Iya akan tanya dia, ada walinya lah, siapa, di mana, bisa telepon atau dan lain sebagainya. Oke. Kalau Anda udah siap ditanya? Udah ada walinya. Sudah ada calonnya. Sudah ada semua. Ternyata tertunda. Kenapa? PPKM apa copet? Copit. PPKM ya begitu. Tapi ini ada pertanyaan. PPKM kebab masih jalan. Kebab, alhamdulillah masih jalan. Alhamdulillah kebab. Kalau mau order nanti bisa. Oh iya, silakan. Di belakang layar. Iya, gimana? Terus kemudian, kalau seandainya si anak perempuan ini hasil dari, mohon maaf, dari orang tua yang beliau ini lahir dari orang tua yang sebelum nikah sudah melakukan hubungan. Nah si anak perempuan ini lahir. Lalu siapakah yang menjadi walinya dia? Iya, itu banyak jawaban ulama fikih berpendapat sangat ikhtilaf ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu harus dikaji dulu. Harus dikaji dulu. Maksudnya harus dikaji, dilihat dulu kira-kira dulu waktu berhubungan di luar nikahnya itu berapa bulan. Itu harus dilihat dulu. Jadi memang banyak harus perlu pengkajian dengan benar dulu. Jadi harus benar-benar sampai ke akar-akarnya. Iya, harus diperlihatkan dulu. Baru bisa ketahuan jawabannya. Masya Allah. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari @m.amar.
Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya menggelar acara maulid atau nikahan di jalan umum? Wah, ini sering terjadi nih, Bib. Gini, sekarang kalau acara keagamaan tinggal dikoordinasikan dulu dengan RT, RW, wilayah setempat. Lingkungan. Kalau semuanya sudah oke, ya ahlan wa sahlan kerjakan, tidak masalah. Ya nggak? Pokoknya bagaimana semuanya semuanya ikhlas. Semua ikhlas. Ada syairnya Habib Hasan tuh, Bib. Duduk di jalan bukan berdosa, batu dan kerikil ikut berdoa. Oh ada. Itu syair. Tapi sekarang lagi belum bisa dulu. Belum bisa. PPKM. PPKM. Apa sih Bib PPKM itu? Itu artinya pembatasan apa? Pembatasan apa PPKM? Itu gimana sih? Anda nggak urusin itu, Bib. Anda fokus, kita fokus kembangkan ABD Store. Oh iya. ABD Store tidak berdampak pada PPKM. Karena herbal. Herbal, kita jual herbal. Herbal. Yang mau beli ajwa, majus, korma, semuanya, pokoknya obat herbal, obat perlengkapan ibadah semuanya ada di ABD Store. Khususnya nih, Bib, yang lagi terdampak COVID, yang imunnya kurang. Saya waktu itu makanya ini. Ada 2 minggu, Bib. Anda minum yang ekstra dan original. Masya Allah, itu benar-benar luar biasa imunnya, Bib. Gitu ya? Imun bijus tuh luar biasa, Masya Allah. Tapi diselingi dengan obat-obatan Yang lain. Salah satu ya, salah satu konsumsinya ya. Salah satunya kita ikhtiar pakai cara ini, Bib. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Bib. Masih ada pertanyaan? Masih ada lagi. Luar biasa pertanyaan ini. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kan mau Idul Adha. Iya. Boleh tidak, Bib, menyembelih hewan sapi atau kambingnya yang betina? Iya, boleh saja, mau yang mau yang betina, mau yang jagat silahkan, nggak masalah. Yang penting yang bagus. Yang bagus ya. Iya, karena itu menjadi kendaraan kita nanti. Kendaraan kita di sana. Iya, kalau semakin bagus. Ya, tapi kalau ente mau berternak ya yang jantan aja, yang betinanya kita ternakin. Boleh. Nggak masalah. Jadi boleh ya buat boleh. Yang nggak boleh itu. Yang nggak boleh itu kalau di tempat ada, Bib. Orang motong kambing pakai sendal tuh nggak boleh, Bib. Ya, nggak bisa pakai sendal gitu, nggak bisa. Gimana? Pakai sendal maksudnya? Potong kambing itu pakai golok, ya pakai sendal. Sana nggak boleh. Nggak boleh. Pakai baju juga nggak boleh di sana. Pakai baju susah ya. Susah. Harus pakai golok. Harus pakai golok yang tajam. Yang tajam. Oh, jadi begitu pemirsa, nggak boleh kalau kurban itu potong hewan kurbannya pakai sendal tuh nggak boleh. Gitu nggak boleh ya? Nggak boleh jadi. Ya. Oke, kita ke lanjut pertanyaan terakhir, Bib. Terakhir. Ini yang pertanyaan di mana pertanyaan ini yang masuk ke WhatsApp Ana, Iya. udah lebih dari ratusan orang yang bertanya. Betul. Mungkin kalau Habib udah banyak banget yang masuk. Assalamualaikum, Habib. Majlis kapan lagi dibuka? Majlis. PPKM. Berarti kita tunggu PPKM. Insya Allah tunggu PPKM dibuka pemerintah, kita malam Kamis kita berangkat lagi. Begitu, Bang Robi? Siap. Sudah ada jadwal kan? Sudah. Kalau belum, ya yang mau memanggil silahkan, ya. Memanggil silahkan Anda menghubungi saya. Kalau mau undang Majlis Nur Mustafa malam Kamis hubungi saya. Kalau mau undang Majlis Nur Mustafa malam Sabtu bisa hubungi Ustadz Idai. Iya. Dan juga kalau mau pribadi, kalau mau undang Habibul pribadi bisa melalui saya atau di ABD Manajemen. Atau bisa hubungi di 0813 8700 740. Bisa ke situ. Insya Allah lah, secepatnya. Saya doain pandemi selesai, PPKM beres. Insya Allah antum semuanya bisa kembali hadir lagi di Majlis Nur Mustafa malam Kamis. Insya Allah tambah barakah. Amin. Saya doain mudah-mudahan biar dijaga kesehatannya semuanya ya. Amin. Ada lagi pertanyaan? Sudah selesai. Selesai Episode pertama. Nah, tapi tanya Habib episode pertama, episode kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya nanti banyak pertanyaan yang menarik. Jadi begitu. Terima kasih banyak. Oke. Jadi kesimpulannya nih, Bib. Kesimpulan dari pertanyaan pertama. Jadi kalau kita kalau parfum mau pakai wangi-wangian itu hukum bagi wanita itu diperbolehkan, tapi untuk si
Suaminya. Kalau mau pakai juga boleh, asal jangan berlebihan ya. Berlebihan juga. Jangan menimbulkan syahwat ya, seperti itu. Terus motong kurban mau betina jantan boleh, yang penting kalau motong kurban nggak boleh pakai sendal ya, nggak boleh pakai sendal dulu kesimpulannya. Terus dari pertanyaan yang lainnya, untuk yang jadi wali hakimnya harus si bapaknya ya, harus dicari atau adik kakaknya atau kakak laki-laki atau adik laki-laki itu boleh. Ya. Tapi kalau seandainya si adik laki-lakinya belum cukup umur gimana? Ya nanti diwakilkan. Boleh ada wali hakim gitu ya. Ya diwakilkan. Ini mewakilkan kepada ulama atau kepada wali hakim atau kepada siapapun. Oke. Jadi cukup sekian pertanyaan tabib di episode pertama ini. Ya mudah-mudahan semua ini jadi manfaat bagi kita. Semua ada hikmahnya, semua jawaban-jawaban dari Habib ini insya Allah jadi manfaat buat kita semuanya. Amin. Jadi untuk selanjutnya nih Bib, kira-kira siapa yang mau kita undang buat jadi narasumber di Habib? Bisa ditanya nanti kepada manajemen. Nanti tunggu saja di IG ya. Tunggu saja ya. Tunggu saja di IG. Berarti kita tunggu masukan dari netizen, Bib. Menunggu masukan. Jadi kalau ada masukan mau menghadirkan siapa di sini boleh komen di bawah ini, hubungi manajemen kita ya, Bib. Siap. Oke. Jadi kurang lebih kayak begitu aja. Oke, kita ucapan terima kasih kepada yang udah nanya, yang udah mau sharing ke kita ya Beb ya, yang mau kasih pertanyaan ke kita. Dan buat yang mau nanya-nanya lagi boleh nanti mungkin di kolom komentar, atau nanti kita siapin lagi postingan di Instagram Habib. Nanti siapa orang yang mau tanya bisa komen di postingan Habib, nanti kita seleksi lagi pertanyaannya. Kalau memang pertanyaannya bisa dijawab sama Habib, insya Allah bakal kita jawab. Oke, kurang lebih gitu aja Bib ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saksikan terus Tabib Tanya Habib. Masya Allah.